Selamat pagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini oleh kemurahan Tuhan kita dalam tubuh yang sehat boleh menikmati pemeliharaan Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menentukan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Anarema. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak dalam surga, terima kasih kemurahan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami dengan tubuh yang sehat atas pemeliharaan Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menentukan firman Tuhan. Biar firman-Mu menguatkan kami Tuhan. Firman di pimpinan kami untuk hidup dalam hari ini. Biar Tuhan tolong kuatkan kami, urapi firman-Mu dengan kasih kuasa-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Kita di dunia seringkali menghadapi percobaan, menghadapi tekanan-tekanan. Saudara, mengapa itu terjadi? Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa percobaan itu mendatangkan kekuatan pada kita. Mari kita baca di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat kedua dan ketiga. Firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bila ketekunan itu membawa buah yang matang, biar kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, pada umumnya orang nggak mau kena percobaan ya, sakit, rugi, capek ya. Tapi teman-teman mengatakan apa? Berbahagia kalau mendapat percobaan ya. Main percobaan, tapi kita mengalami percobaan tidak sendiri, tapi kita bersama Yesus minta pertolongan Tuhan dan kekuatan untuk kita mengatasi percobaan yang kita hadapi. Dikatakan bahwa percobaan itu ujian terhadap imanmu yang menghasilkan ketekunan ya, dan percobaan kita bertekun dan ketekunan itu membawa buah yang matang supaya kamu sempurna ya. Percobaan kita berketekunan, ketekunan bukan buah yang matang kuat ya, sehingga kita sempurna dan tidak kurang suatu apapun. Kalau ada masalah-masalah kecil kita diberi hati seperti hatian perang ya, kecil-kecilan. Satu saat menghadapi masalah apa yang bisa kita jadi kuat ya. Itu firman Tuhan mengajarkan itu, saudara. Biar kita jangan putus asa, jangan patah semangat. Ada cobaan ini, ada apapun, misalkan di pekerjaan, di pelayanan, di keluarga, biar kita tetap bergantung pada Tuhan. Pasti Tuhan menolong, akan menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Berapa? Kita punya Tuhan yang penuh kasih, yang tidak pernah meninggalkan kita dalam segala apapun ya. Kita baca di dalam surat 1 Korintus 10 ayat ke-13 dikatakan bagaimana? Pencobaan yang kamu alami ia pencobaan yang biasa, pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai mengambil kekuatanmu. Saudara, kita dicobai tidak mengambil kekuatan kita. Kita punya Bapa yang penuh mengasihi ya. Hati-hati dikasih pencobaan tidak melebihi kekuatan kita, dan selalu memantau keadaan kita, saudara ya. Sebab Allah setia, karena ia tidak akan memberikan kamu dicobai mengambil kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberi kepadamu jalan keluar. Pada waktu kita dapat percobaan, Tuhan beserta kita memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya, saudara. Manusia tidak bisa menanggung, tapi Tuhan yang kita sembah. Kalau kita berharap pada Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar biar kita dapat bisa menanggungnya, saudara sekalian. Ya, setiap orang beda-beda coba-cobaannya, ada yang enteng, ada yang berat, saudara sekalian. Tapi di balik itu akan dapat satu kemenangan, lepas kemenangan dan kebahagiaan. Ingat di Alkitab yang ekstrim itu Ayub dapat percobaan yang luar biasa. Dari hartanya habis semua, anaknya mati semua, rumahnya dia sakit
segala macam. Tapi Ayub tidak berdosa sekalipun dengan mulutnya. Dia tidak menghujat Tuhan, dia tidak mengutuki Tuhan, tapi tetap berharap pada Tuhan. Tidak kuatan Tuhan, tapi akhirnya Tuhan memulihkan Ayub, dipulihkan, disembuhkan dari penyakitnya, dipulihkan segala apa yang dimiliki, diberkati 3 kali lipat, saudara. Sama manusia tidak mungkin, tapi kita punya Tuhan yang ajaib, yang membela Ayub, dan akhirnya Ayub dapat kemenangan, saudara sekalian. Jadi saudara, kita biar hidup bersama Tuhan itu kadang-kadang ada cobaan, ada apa, saudara tetaplah setia pada Tuhan, tetap pada Tuhan, karena Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk memberikan kebaikan pada kita. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bagaimana? Roma 8 ayat 28. Firman Tuhan berkata bagaimana? Bapak Ibu sekarang kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apakah Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita melakukan sesuai dengan rencana Allah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendapatkan kebaikan bagi kita, saudara. Percobaan bisa datang, gangguan bisa datang, mungkin di ekonomi kita, mungkin kesehatan kita, mungkin keluarga kita, mungkin pekerjaan, mungkin pelayanan, banyak percobaan. Saudara, tidak kuat manusia, tapi tetap datang dari Tuhan. Tidak tahu kekuatan Tuhan. Katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau kita menghadapi percobaan, bersyukur Tuhan, Tuhan akan turut bekerja, menolong kita bagi jalan keluar yang kita bisa pikir dengan pikiran kita. Sudah percaya dengan iman bahwa bersama Yesus kita mampu melakukan segala perkara. Bersama Yesus kita akan menang menghadapi segala percobaan. Sudah saat-saat ini mungkin kesulitan apapun terjadi, percaya Yesus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dan selalu membela kita dan selalu memberkati Bapak sekalian. Puji Tuhan, biar kita tetap setia jalan dengan Tuhan. Apapun terjadi akan dapat kemenangan, lepas kemenangan, saudara sekalian. Ayub mengatakan kesaksian Ayub pada Ayub. Kitab Ayub dikatakan bagaimana? Ayat 42 dikatakan, ayat 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu yang dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sudah, Tuhan sanggup melakukan sesuatu, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ayub jatuh sampai sekian, tapi Tuhan bisa memulihkan Ayub, dan Tuhan digenapi kehidupan Ayub jadi indah dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekian firman Tuhan. Mereka tetap setia pada Tuhan, apapun terjadi jangan dengan Tuhan. Tuhan yang biar kita pasti dapat kemenangan. Amin. Kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Tuhan berfirman pada pagi hari ini. Saya percaya Tuhan biar hidup anak-anak-Mu Tuhan. Apapun percobaan yang menghadapi hari-hari Tuhan, bersama Tuhan kami percaya akan dapat kemenangan. Tuhan turut bekerja, Tuhan menolong kami Tuhan, agar kami mengasihi Engkau dan segenap hati, dan Tuhan pasti menolong kami dalam segala perkara yang kami hadapi. Kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi hari esok, tapi serahkan kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan sendiri yang tahu dan menolong, memimpin kami menghadapi segala masa hidup ini. Dan Tuhan Yesus kami berdoa dan